1 bulan lebih saya mengalami hal yang sangat aneh. Ketika saya selesai sholat subuh yang berada di musola yang jaraknya 200 meter dari rumah saya selalu diikuti oleh sosok lelaki yang entah dari mana datangnya, Kiai. Dan alangkah kagetnya si Firman ketika sosok tamu yang berada di pintu gerbang pondok pesantren ini adalah sosok lelaki yang selama ini mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini masih bersama saya di ruang malam dengan kisah-kisah misteri. Malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat mistis dan cenderung ke religius yang diceritakan oleh seorang santri yang bernama Lukman. Pada waktu itu Lukman menceritakan kisahnya ini terjadi pada tahun 1990 pada waktu beliau masih menyantri dan mengabdi di suatu pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang guru yang karismatik dan berkaromah yang kita sebut bernama Kiai Yasin. Dan kembali lagi di cerita ini semua tokoh dan tempat memang kami samarkan karena narasumber menginginkan hal itu agar semua privasi dan semuanya menjadi baik-baik saja. Tetapi sebelum saya menginjak kisah Lukman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sobat ruang malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya inginkan untuk segera subscribe, like, dan share agar channel kami lebih bisa berkembang lagi. Masuk ke inti cerita dari Lukman. Pada saat itu suatu hari Lukman dipanggil oleh kiainya. Pada waktu itu Lukman menceritakan dia dipanggil setelah selesai sholat tahajud dan melakukan zikir malam. Lukman karena dia adalah santri yang pada saat itu disayang dan dipercaya oleh Kiai Yasin karena Lukman ini telah mengabdi sangat lama. Lukman, kamu kesini, kata Kiai Yasin. Akhirnya pada saat itu Lukman mendekat Kiai Yasin. Kiai Yasin berkata dengan pelan kepada Lukman, Lukman, besok saya kedatangan seorang tamu. Tamu saya ini bukan orang lain, tetapi juga dulu adalah santri saya yang juga sudah lama mengabdi di sini dan belajar ilmu agama di sini. Tetapi dia sudah kembali ke daerah asalnya di Jombang dan menjadi guru madrasah di sana. Ketika kamu datang dan belajar di sini, dia sudah kembali ke Jombang. Jadi kamu belum mengenal dia. Namanya adalah Firman. Dan besok dia akan datang ke sini. Coba kamu besok tunggu dia sekitar
jam 9 insya Allah mungkin dia sudah datang di pondok ini, dan nanti kamu persilahkan dia masuk dan kamu jamu dulu karena besok saya masih mengajar adik-adik dari santrimu. Pesan itu disampaikan Kiai Yasin oleh kepada Firman. Kemudian Kiai Yasin mempersilahkan Firman untuk beristirahat di kamarnya. Singkat cerita, keesokan harinya Firman menunggu apa yang sudah dikatakan Kiai Yasin. Dia menunggu, Lukman ini menunggu Firman, karena menurut Kiai Yasin dia akan datang sekitar pukul 9. Sudah hal biasa pada saat itu menurut Lukman, bahwa pada tahun itu di pondok pesantrennya belum terpasang lah sebuah telepon. Tetapi Kiai Yasin selalu seperti sudah tahu kalau ada tamu yang akan datang ke pondok pesantrennya, dan hal itu sudah menjadi biasa oleh Lukman, walaupun dia pada waktu itu juga bingung dari mana Kiai Yasin tahu ketika ada tamu yang akan datang. Tetapi karena dia yang selalu ditunjuk untuk menemui tamu itu dulu, karena beliau memang pada jam-jam itu sibuk mengajar, akhirnya Lukman sudah terbiasa dengan hal itu, dan dia tidak begitu memikirkan tentang dari mana Kiai Yasin ini tahu. Dan benar saja, ketika jam menunjukkan pukul 9 kurang sedikit lah, ada ojek yang datang bersama seorang laki-laki sekitar umur 35 tahun. Dan ketika laki-laki ini turun dari ojek dan ojek ini sudah pergi, lelaki itu memasuki pintu gerbang dan dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dan pada waktu itu Lukman ini langsung menghampiri lelaki itu dan dia berkata, "Ini Mas Firman ya?" "Oh iya betul." "Dari mana kok tahu nama saya? Karena kan kita belum pernah kenal." "Oh iya, kemarin Kiai Yasin mengatakan kepada saya bahwa hari ini dia akan kedatangan santrinya yang bernama Firman." Pada saat Lukman mengucapkan itu, Firman hanya tersenyum. "Oh, alhamdulillah," kata Firman. Karena Firman pun sudah mengetahui karomah yang dipunyai oleh gurunya, yaitu Kiai Yasin. Dan akhirnya Lukman mempersilahkan masuk si Firman. Ketika masuk dan ditempatkan di suatu ruangan, memang ruang tamu yang ada di pondok pesantren itu walaupun sederhana, Firman dipersilahkan untuk menunggu dulu karena Kiai Yasin masih mengajar santri-santri yang lain. Pada saat itu sempat si Firman ini mengobrol dengan Lukman. Ketika mereka asik mengobrol, pada waktu itu tidak terasa sudah 1 jam mereka ini mengobrol. Artinya Lukman ingat bahwa Kiai Yasin sudah mulai longgar karena sudah selesai mengajar, dan beliau segera minta izin kepada Firman, "Mas Firman, saya izin dulu untuk menemui Kiai Yasin karena mudah-mudahan Kiai Yasin sudah selesai mengajar." Akhirnya pada waktu itu Firman ini langsung menuju ke tempat ruangan Kiai Yasin. Dan benar saja ternyata Kiai Yasin baru saja masuk ke dalam ruangan karena dia sudah selesai mengajar. Pada saat itu si Lukman langsung mengabari Kiai Yasin bahwa, "Assalamualaikum Yai,
Mas Firman sudah datang Kiai 1 jam yang lalu dan sekarang menunggu di ruang tamu. Iya Lukman, sebentar, nanti segera saya menyusul kamu kembali lagi ke sana, ke Mas Firman. Nanti sebentar lagi saya akan menyusul. Dan seperti yang saya sampaikan, kamu nanti menemani saya di sana. Sekarang kamu berangkat dulu ke sana. Akhirnya si Lukman ini kembali lagi untuk menemui Firman. Dan di sana dia berkata kepada Firman, Mas Firman disuruh menunggu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian datanglah Kiai Yasin ke ruang tamu itu dan mengucapkan salam kepada Firman. Setelah istilahnya saling mengucapkan salam, akhirnya Kiai Yasin bertanya kepada Firman, Firman, sudah lama kamu tidak di sini. Ada apa ini kok kamu tiba-tiba mau berkunjung ke sini untuk menemui saya? Ya benar Kiai, saya minta maaf karena sudah lama sekali, hampir 5 tahun lebih saya tidak sempat berkunjung ke sini karena kesibukan saya bekerja sebagai guru madrasah dan saya belum sempat punya waktu untuk bersilaturahmi lagi ke sini menemui Kiai. Dan kedatangan saya ke sini, sebenarnya saya sudah kangen kepada Kiai yang pertama. Kedua, saya sudah ingin bertemu dengan adik-adik santri saya dan saya juga ingin melihat pondok pesantren ini karena saya sudah kangen dengan pondok pesantren ini juga. Yang kedua, memang saya kedatangan ke sini, saya ada maksud Kiai. Saya ingin bercerita kepada Kiai. Mudah-mudahan setelah saya cerita, saya bisa mendapatkan nasihat dari Kiai. Tentang apa Firman? Begini Kiai, kata Firman. 1 bulan lebih saya mengalami hal yang sangat aneh. Ketika saya selesai sholat subuh yang berada di musola yang jaraknya 200 meter dari rumah saya selalu diikuti oleh sosok lelaki yang entah dari mana datangnya Kiai. Tiba-tiba ketika saya berjalan menuju rumah, lelaki itu sudah berada di belakang saya. Dia berperawakan tinggi besar dan tegap, berkulit putih, wajahnya tampan sekali Kiai. Tetapi lelaki itu selalu juga memakai baju muslim berwarna hitam dan memakai peci. Tapi ketika saya ini melihat sorot matanya yang tajam dan wajahnya yang berwibawa, saya tidak sanggup melihatnya Kiai, karena hati saya selalu ketakutan dan was-was. Badan saya seperti bergetar Kiai. Itulah kata Firman. Dan Kiai Yasin mendengarkan hal itu dengan sesama. Tidak sampai di situ Kiai, hal itu terjadi hampir beberapa minggu yang lalu. Dan sudah lebih dari 1 bulan ini. Hal ini tidak saya ceritakan kepada keluarga saya, terutama istri saya, karena saya tidak ingin istri saya mengkhawatirkan saya. Selain itu, pernah Kiai, ketika saya ini pulang dari kerja setelah saya sholat asar di sekolahan, ketika saya mau mengambil sepeda motor, saya melihat sosok lelaki itu menunggu saya di pintu gerbang sekolahan Kiai. Dan ketika saya naik sepeda motor mendekat ke pintu gerbang untuk keluar, sosok lelaki itu tiba-tiba sudah tidak ada. Hal ini menjadi pikiran buat saya Kiai. Apakah ada hal yang buruk yang akan menimpa saya dan keluarga saya? Saya selalu berdoa pada saat saya sholat. Setiap saya teringat sosok lelaki itu. Tetapi sepertinya hati saya semakin merasa was-was dan ketakutan. Dan ketika tadi Kiai,
ketika saya berangkat menuju ke pondok pesantren ini dari Jombang. Ketika saya mencari bis di terminal Jombang, saya melihat sosok lelaki itu juga berada di sana, Yai, dan mengawasi saya sampai saya naik ke dalam bis. Dan ketika bis ini berangkat, saya melihat ke tempat lelaki itu berada. Sosok lelaki itu sudah tidak ada lagi. Yai, anehnya, ketika saya sudah sampai di Surabaya, di terminal Bungurase, ketika saya turun untuk mencari bis yang menuju ke pondok pesantren ini, lelaki itu tiba-tiba berada di belakang saya, Kiai. Dan ketika saya naik bis dan menengok ke belakang, sosok lelaki itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi, Kiai. Hal ini menjadi saya semakin was-was, apakah ada yang ingin berbuat jahat kepada saya, Kiai. Akhirnya setelah saya sampai di kota ini dan saya ingin mencari ojek, tiba-tiba lelaki itu juga berada di terminal itu lagi, Kiai, dan mengawasi saya sampai saya mendapatkan ojek. Dan akhirnya saya naik ojek. Ketika saya menoleh ke belakang ketika ojek ini sudah berjalan, sosok lelaki itu sudah tidak ada, Kiai. Mohon maaf, Kiai, saya sebenarnya ingin menghampiri lelaki itu, tetapi saya tidak punya keberanian, Kiai. Akhirnya Firman ketika dia mengatakan hal itu, Kiai Yasin akhirnya berkata, "Firman, saya pernah mengajarkan kepadamu bahwa di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan kecuali kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak seperti dulu yang saya lihat, santri yang begitu kuat iman kamu, dan begitu kamu seorang santri yang berpasrah diri dan taat kepada guru dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekarang kamu menjadi sangat rapuh? Begini, nanti malam saya menginginkan kamu untuk menjalankan sholat tahajud dan kamu bertobat, karena bagaimanapun kita sebagai hamba tetap mempunyai suatu dosa-dosa dan kesalahan. Bertobatlah kamu dan sholatlah tahajud. Setelah itu kamu beristighfar dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kamu bisa tenang dan kamu bisa kembali berkiblat kepada Allah SWT dengan penuh khidmat. Akhirnya setelah mendengarkan nasihat itu, sang kiai menyuruh Lukman mengantarkan Firman ke kamarnya dan dipersilahkan untuk beristirahat. Akhirnya Lukman ini mengantarkan Firman dan minta izin kepada kiainya. Setelah dipersilahkan, akhirnya Lukman ini mengantarkan Firman menuju ke kamarnya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sholat subuh, Firman ditemui oleh Kiai Yasin lagi. "Gimana, Firman? Apakah kamu kemarin menjalankan apa yang sudah saya perintahkan?" "Insya Allah, alhamdulillah Kiai, kemarin saya sudah menjalankan apa yang Kiai perintahkan." "Terus sekarang kamu gimana? Apakah hatimu sudah mulai tenang dan kiblatmu sudah kembali kepada Allah?" "Insya Allah Kiai, mudah-mudahan." "Firman, hari ini kamu tidak boleh lama-lama di pondok pesantren ini karena kamu masih punya tanggung jawab lain.
terutama kamu harus segera pulang karena keluargamu mungkin sudah menunggumu di rumah. Dan nanti ketika pulang, kamu akan diantarkan oleh santri saya yang bernama Lukman yang tadi sudah menerima kamu ketika kamu datang ke sini dan sudah berkenalan dengan kamu. Pada saat itu si Firman mengatakan kepada Yai Yasin, "Tidak usah repot-repot Yai, saya akan pulang sendiri saja. Nanti saya kasihan dengan Lukman harus bolak-balik ke Jombang dan kembali lagi ke pesantren ini. Tidak apa-apa, biar kamu diantarkan Lukman kembali pulang. Karena saya juga ingin menugaskan Lukman untuk mengantarkan kamu nanti pulang. Kamu tidak usah sungkan, karena ini perintah dari gurunya, karena memang sudah diinginkan oleh gurunya." Akhirnya si Firman berkata, "Ya sudah, kalau gitu Kiai, saya manut saja. Nanti untuk ongkosnya biar Lukman saya ongkosi Kiai. Nah, kalau itu sudah terserah kamu. Yang penting kamu nanti pulang harus diantar oleh Lukman." Singkat cerita, ketika pukul 10 pagi terasa dia sudah cukup di pondok pesantren itu. Akhirnya si Firman ini masuk ke ruangan Kiai. "Assalamualaikum Kiai." "Ya, kamu masuk Firman. Saya ingin pamitan Kiai, saya ingin pulang kembali ke Jombang." "Oke, tunggu dulu, saya panggilkan Lukman dulu." Akhirnya dipanggillah Lukman oleh Kiai Yasin. "Lukman, kamu saya tugaskan untuk mengantar Firman kembali ke Jombang. Setelah itu nanti kamu kembali ke sini." Dan pada saat itu si Lukman juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh kiainya. Tetapi ketika mereka ini berkemas-kemas dan berpamitan ingin pulang, pada saat masih di ruangan Kiai Yasin, tiba-tiba ada seorang santri yang datang dan mengatakan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Kiai Yasin dan sangat penting. Akhirnya Kiai Yasin pada saat itu mengerutkan dahinya dan berkata, "Oh ya, suruh tunggu dulu, saya akan datang ke sana menemuinya." Akhirnya Kiai Yasin juga berkata kepada Firman dan Lukman, "Kamu tunggu dulu, jangan berangkat dulu, saya akan menemui tamu dulu." Akhirnya ketika itu pintu ruangan ini dibuka oleh Kiai Yasin dan tidak ditutup lagi. Karena ruangan ini sangat dekat dengan pintu gerbang, sekitar 5 meter tidak jauh dari itu, si Firman bisa melihat siapa sosok yang tamu yang ingin menemui kiainya. Dan si Firman sempat melihat itu. Dan alangkah kagetnya si Firman ketika sosok tamu yang berada di pintu gerbang pondok pesantren ini adalah sosok lelaki yang selama ini mengikutinya. Dan hal itu membuat si Firman ini sangat heran. Dan pada saat dia mengamati itu, ternyata ketika ditemui oleh Kiai Yasin, sosok ini tidak menghilang, tetapi malah berbicara dengan Kiai Yasin. Tetapi hanya sebentar, sekitar beberapa menit. Kemudian sosok ini berpamitan dan pergi pulang, kembali entah kemana. Dan pada saat itu Kiai Yasin juga langsung masuk menuju ke tempat mereka. Dan kembali berkata Kiai Yasin, ini sudah waktunya kamu untuk pulang. Kamu segera pulang, mudah-mudahan kamu selamat di jalan sampai di rumah. Akhirnya mereka ini pulang. Dan Lukman mengantarkan si Firman. Ketika dari pondok pesantren naik bis dari terminal menuju ke terminal Bungurasih, ini tidak terjadi apa-apa menurut Lukman pada waktu itu.
Tetapi peristiwa yang pada waktu itu diingat Lukman terjadi ketika dari Bungurase ini ganti bis mencari bis yang menuju ke Jombang. Dan ketika ada bis yang menuju Jombang dan mereka sudah berada di atas bis, ketika itu Lukman bercerita, karena pada waktu itu penumpangnya ini masih sedikit, akhirnya bis itu masih menunggu di terminal Bungurase, menunggu penumpang lain lagi yang naik. Pada saat mereka menunggu, pada saat itu siang hari, kata Lukman, dan Lukman melihat wajah dari si Firman ini seperti sudah kelelahan. Dan akhirnya si Firman ini mengatakan, si Lukman ini mengatakan kepada Firman, Mas Firman, kalau mau istirahat, istirahat dulu saja. Nanti kalau ada kondekturnya datang, nanti Mas Firman saya bangunkan. Akhirnya pada saat itu sambil menunggu penumpang, si Firman ini kelihatan seperti orang tertidur dan Lukman membiarkan itu. Ketika beberapa menit, sekitar 15 menit, bis ini sudah mulai terisi penumpang. Dan pada waktu itu si kondektur sebelum berangkat, sambil bis ini berjalan pelan-pelan menuju keluar dari gerbang Bungurase sambil mencari penumpang yang lain yang akan masuk, kondektur ini sudah menarik karcis dan menanyakan arah kemana penumpang itu. Dan tiba saatnya di tempat si Lukman, akhirnya si Lukman ini membangunkan Firman, karena dia tidak tahu menahu kemana arahnya mereka ini, pastinya kemana gitu. Akhirnya ketika Lukman membangunkan Firman, Lukman ini agak kaget karena kayaknya tubuh si Firman ini sudah seperti orang yang lemes dan tidak segera bangun ketika dibangunkan. Dan ketika itu akhirnya karena sulit dibangunkan, dibantulah kondektur itu untuk membangunkan Firman, dan tetap tidak bangun. Akhirnya karena curiga mungkin sakit atau pingsan, akhirnya dia diperiksalah tangannya oleh Lukman dan beberapa orang di sekitar di bis itu yang dibantu oleh kondektur. Ternyata si Firman sudah meninggal dunia. Dan situ membuat semua penumpang ini merasa kaget dan ramai pada waktu itu. Dan akhirnya bis ini tidak jadi keluar dari terminal dan memberhentikan bis di situ, dan penumpang yang lain ini tidak boleh juga diperbolehkan untuk turun dulu. Karena masih ada nanti aparat keamanan yang sudah dilapori tentang hal ini dengan pihak kepolisian ini mendatangi TKP tersebut dan meminta keterangan ke seluruh penumpang di situ, terutama Lukman yang menjadi teman pada waktu itu di bis itu. Singkat cerita, akhirnya Lukman ini menjelaskan hal itu di kantor polisi setempat, dan sedangkan jenazah dari Firman ini dimasukkan ke rumah sakit untuk diautopsi apakah terjadi hal-hal tindak kejahatan. Singkat cerita, tidak ada hal-hal kejahatan yang dialami di jenazah Firman, yang akhirnya singkat cerita pun Lukman pun dilepaskan dan dia dipersilahkan untuk mengurusi jenazah temannya, dan pada waktu itu terdapat KTP yang lengkap hingga akhirnya ambulan ini dan dikawal dengan beberapa aparat ini menuju ke rumah si Firman. Dan di sana Lukman akhirnya menjelaskan ke keluarganya sampai akhirnya pemakaman ini sudah dilaksanakan selesai. Dan di situ si Firman ini, si Lukman ini minta izin kepada keluarganya untuk kembali pulang ke pondok pesantren. Pada saat itu sempat keluarga dari si Firman ini menanyakan kepada Lukman, sebenarnya apa yang terjadi Mas Lukman kepada
Mas Firman, kata istri dan beberapa keluarganya yang di sana. Dan pada waktu itu Lukman ini menjelaskan bahwa memang saya sebenarnya tidak tahu menahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ketika pulang dan naik bis, saya bangunkan Mas Firman sudah meninggal dunia. Saya hanya melihat kayaknya pada saat ganti bis Mas Firman ini sudah kecapean. Jadi Lukman pun tidak berani menceritakan cerita Firman yang diceritakan pada waktu di pondok pesantren, karena dia tidak ingin keluarga tidak bisa menerima hal itu, karena Firman pun juga tidak mengatakan itu kepada istrinya karena tidak ingin istrinya ini khawatir. Sedangkan Lukman pun juga tidak ingin nanti jenazah dari si Firman ini yang walaupun baru dia kenal menyalahkan dirinya karena dia menceritakan hal yang tidak dia ceritakan ke istrinya. Karena Lukman ini juga seorang santri yang sangat amanah. Akhirnya setelah itu keluarganya si Firman ini bisa menerima penjelasan si Lukman, dan si Lukman kembali lagi pulang ke pondok pesantren. Setelah sampai dari pondok pesantren, si Lukman menceritakan hal ini kepada sang Kiai Yasin. Pada saat itu Kiai Yasin mengatakan kepada Lukman bahwa, Lukman, ini hanya kamu yang saya beritahu karena kamu saya percaya, dan ini sudah waktunya kamu tahu tentang kehidupan dan kematian. Sebenarnya saya sudah beberapa bulan yang lalu saya sudah mendapatkan isyarah tentang hal ini, dan apa yang selama ini mengikuti Firman selama 40 hari itu adalah sosok lelaki yang kemarin juga bertamu di sini pada saat si Firman akan pulang, yang kamu juga berada di situ bersama Firman. Kamu tahu, Lukman, siapa sosok itu? Sosok itu adalah malaikat Israel. Pada saat itu malaikat Israel juga menemui saya dan mengatakan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput santri saya yang bernama Firman karena memang sudah waktunya. Dan beliau memang diutus untuk menyamar sebagai manusia, karena ada suatu pesan yang religi di situ. Artinya bahwa firman Allah tentang adanya malaikat Israel, adanya kematian kepada tiap-tiap jiwa memang benar adanya. Dan di sini sudah waktunya kamu pun memahami hal ini, dan mudah-mudahan setiap manusia lebih bisa beriman kepada Allah SWT, terutama kamu, Lukman. Akhirnya setelah mendengar cerita itu, tubuh Lukman ini seperti bergetar. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia teringat akan dosa-dosa yang dia perbuat selama ini, walaupun dia seorang santri yang taat beribadah dan beragama. Dan dia nanti tidak akan luput dari kematian. Dari sini Lukman mengakhiri ceritanya, dan Lukman berpesan bahwa semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita, bukan dari sisi mistisnya atau misterinya, tetapi sesuatu yang tersampaikan dari cerita ini mudah-mudahan kita bisa lebih beriman lagi, karena kita juga manusia yang nantinya juga akan menemui kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.